Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Sehat sobat, sehat dong pasti ya. Dan semoga aktivitasnya hari ini lancar, apapun kegiatan-kegiatannya. Tapi jangan lupa, setiap hari Minggu tuh wajib banget nonton podcast Punyo Kito. Minggu siang kita selalu hadir menemani keseharian sobat yang menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang guru di salah satu SMK yang ada di Kota Jambi. Saya sudah bersama... Ini anak SMK 2 pasti tahu Pak Pasya. Bukan Pasya wali kota dulu ya, tapi ini adalah Pak Pasya guru SMK 2, Pak Syarifudin K, SPDI MPD. Selamat datang Pak Pasya. Bener ya panggilannya Pak Pasya ya? Iya. Itu yang manggil pertama kali Pak Pasya siapa? Itu pemberian dari salah seorang siswa kita di tahun 2017. Karena payah manggil namanya kan jadi singkat jadi Pasya, Pak Syarifudin. Wah keren. Ini nama tenarnya ya. Ternyata guru juga ada nama panggungnya. Nama famousnya juga ada. Berarti ketika kita mau berkunjung ke sekolah Bapak, tinggal sebut aja Pak Pasya, orang tahu semua ya? Iya, justru kalau dicari Syarifudin malah tidak kenal. Aneh ya. Apalagi Pak Udin ya. Udin soalnya banyak ya Pak ya. Tapi cuman Bapak yang namanya Pak Pasya di SMK 2 ya. Betul. Artis lain ada Pak? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi bisa nyanyi Pak? Nggak bisa. Pasya biasa bisa nyanyi Pak. Pasya ungu. Pak, dari kapan jadi guru Pak? Mulainya itu ketika mulai masuk kuliah 2003. Itu sudah mulai honor. Oh, oke. Di Madrasah Ibtidaiyah. Di kota? Di kota. Kota di Jambi. Telanai. Oh, di Telanai. Oke. Ya. Kemudian juga sampai saya tahun 2009 itu 3 sekolah. 3 sekolah yang Bapak ajar? Iya. Oke. MI, SD dan SMP. Oke, gitu. siap. Nah, di tahun akhir 2009 saya tes CPNS. Alhamdulillah lulus. Oke. Kedua kalinya kan. Nah, baru saya ditempatkan di SMA Negeri 8. Oh, awalnya di SMA 8. Ya, karena sana penuh. Kemudian saya dipindahkan ke SMK Negeri 2 tahun 2010. Gitu, sampai sekarang. Bapak ngajar di jurusan apa, Pak? Saya ngajar di jurusan perkantoran sama desain komunikasi visual. Oh, desain komunikasi visual. Ini saya baru tahu juga nih ada mata pelajaran itu ya. Jadi desain komunikasi visual ini apa yang diberikan edukasi ke anak didiknya, Pak? Iya, kalau dulu kita kenal dengan grafika. Grafika. Jadi mereka tuh ya identik dengan sablon, mendesain sebelum dicetak. Gitu. Jadi ini sangat potensial sekali bagi siswa sebenarnya. Jadi mereka sudah selesai bisa membuka usaha sendiri. Betul. Meskipun alat-alatnya itu bisa di orang lain gitu di sejarah atau di mana. Tapi setidaknya kita punya idenya dan juga kemampuannya, Pak. Betul. Oke, berarti bidang itu yang sekarang diajarkan, Pak ya? Betul. Oke, by the way, ini Bapak saya lihat dari biografinya yang 30.000 lembar itu, C. Kebanyakan ya. Ini Bapak adalah guru berprestasi tahun 2018. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, bisa cerita dulu, Pak, gimana Bapak bisa dapat menjadi juara pertama nih? Menjadi seorang guru berprestasi tingkat provinsi ya Pak? Iya. Gimana tuh Pak? Di awal tahun 2015 itu saya coba-coba ikut lomba tingkat nasional. Oke. Menulis karya tulis ilmiah. Baik. Bagi guru Dikmen. Alhamdulillah saya masuk dari 200 orang masuk di urutan 7 se-Indonesia. Itu semifinalis ya udah? Iya betul. Sudah semifinalis. Betul. Jadi kami diundanglah di Bogor berlomba. Nah di sana kami walaupun tidak masuk ke juara 1, 2, 3 tapi kami alhamdulillah diberi uang saku, diberi laptop dan sebagainya. Oh mantap. Nah, ya dari awal situlah saya mulai bangkit gitu, mulai melihat wah rupanya jadi guru ini sangat potensial. Iya. Gitu kan. Jadi akhirnya di tahun 2016 saya itu diundang oleh PSMK Kemendikbud untuk menjadi instruktur kurikulum 2013. Jadi instrukturnya Pak ya? Iya betul, tingkat provinsi bersama dengan kepala BGP sekarang, Pak Budi Hartono. Nah, jadi 2017 juga kami dipanggil. Nah, di tahun 2018 saya coba untuk ikut guru berprestasi
untuk seleksi Kota Jambi. Oh, di kota dulu, Iya, siap. alhamdulillah juara 1 untuk mewakili di Provinsi Jambi. Challenge-nya apa Pak ketika mengikuti guru berprestasi tingkat kota? Challenge-nya, tantangannya. Tantangannya kita cuma portofolio kita itu sebenarnya. Oh, Gitu. Kemudian dari background pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya tadi dari 2015 itu yang Bapak tonjolkan iya, gitu. betul. Oke. Dan juga saya juga aktif menulis buku. Oke. Iya, karena itu juga besar juga poinnya. Itu kan menulis di jurnal. Nilai plusnya banyak ya Pak ya. Betul, ya. Nah, berangkat dari sana tahun 2018 saya coba ikut Oke. tingkat Provinsi Jambi. Kota dulu tadi Pak ya. Iya. Kota menang, Terus juara 1 ya Pak. ya betul, mewakili untuk Kota Oke, Jambi ikut ke siap. provinsi. Mm-mm. Nah, di sana saya alhamdulillah juara 1 Oke. untuk ke tingkat nasional waktu itu. Alhamdulillah di tingkat nasional walaupun tidak juara 1, saya masuk peringkat ke-7. Oke. Keren Pak ya. Dari Alhamdulillah. 34 provinsi. Iya. Bapak peringkat ke-7. 7. Nah, ternyata mereka di sana saya lihat, kalau kita lihat, saya baru sedikit sebenarnya karya ilmiahnya, rupanya orang tuh banyak sampai 100 karya tulisnya itu. Luar biasa pokoknya. Jadi banyak pengalaman yang memang kita petik itu. Oke, bisa share pengalaman dan juga bertukar pikiran Pak ya. Betul. Siapa tahu nanti tulisan Bapak juga semakin banyak, nanti bisa ikut ajang guru berprestasi lagi Pak ya. Iya. Di tingkat nasional. Kita nggak tahu di tahun-tahun yang akan datang, semoga Bapak nanti bisa juara 1 Pak. Alhamdulillah. Amin ya Pak ya. Terus tadi 2015 best practice ya Pak. Iya, betul. Itu di apa Pak? Di tingkat nasional nih best practice guru Dikman. Iya. Saya mengangkat tema tentang kemampuan IT guru. Oke. Karena kan waktu itu jarang-jarang lah kita menggunakan IT itu. Nah, saya angkatlah dalam media pembelajaran. Bagaimana menerapkan teknologi itu dalam bidang pembelajaran. Kalau 2015 tuh masih belum gencar Pak ya? Belum. Masih manual semua Pak ya? Pakai papan tulis ya. Infokus tuh masih dikit ya Pak digunain Iya, Pak ya? bisa dihitung. Jadi yang Bapak angkat ini IT-nya? Iya. Oke. Jadi kita bagaimana mengkombinasikan IT dalam bidang pembelajaran gitu. Oke. Berdasarkan pengalaman melihat ya kawan-kawan kita kan gitu. Oke, luar biasa. Ini sinkron juga dengan jurusan yang Bapak berikan pengajaran Pak ya? Iya. Untuk anak didik Bapak Pak ya? Betul. Dari IT. Oke. Terus tidak hanya guru berprestasi nih sobat ya, bahwa tadi kan 2018 mengikuti guru berprestasi tingkat kota juara 1. Iya. Naik ke provinsi juara 1 lagi. Iya. Akhirnya naik ke nasional, ini alhamdulillah dapat 7 besar. Iya. Ya Pak ya, tapi tidak hanya itu prestasi dari Pak Pasya kita ini sobat ya. Jadi Pak Pasya ini juga adalah guru pendamping. Guru pendamping apa itu Pak? Siswa mengenal Nusantara pernah Oke, juga. pertukaran pelajar Nusantara ya? Iya. Oke. Nah, waktu itu saya diminta oleh Dinas Pendidikan untuk menyeleksi tingkat Provinsi Jambi. Nah, pada waktu itu penyelenggaranya lebih BUMN. Waktu itu menterinya Rini Sumarno. Oke, siap. Nah, sedangkan yang membiayai semua itu adalah Semen Batu Raja sama Jiwasraya waktu itu. Jadi kita mau menyeleksi anak-anak kita, tapi ini khusus untuk yang tidak mampu ini. Gitu. Jadi dibawa ke provinsi lain gitu, ke NTT waktu itu. Oke, Jambi berapa orang waktu itu Pak? Itu 23. Jadi Bapak yang mendampingi mereka ke NTT? Betul, sama dengan didamping juga dengan dari Semen Batu Raja, Jiwasraya. Alhamdulillah anak-anak kita luar biasa lah. Karena mereka semua fasilitas itu diberikan, mulai dari sepatu sampai baju pun di backup semua Pak ya. Betul, termasuk uang saku juga. Wih, keren. Alhamdulillah kan anak kita. Jadi kegiatannya ngapain aja tuh Pak kemarin Pak? Pertama mengunjungi rumah BUMN di sana. Kemudian juga mereka diajak upacara 17 Agustus. Oh, momennya momen 17-an waktu itu. Di NTT kan yang Islam kan minoritas gitu kan, jadi mereka juga bisa berbaur di sana. Gitu. Alhamdulillah. Oke, banyak ya kegiatan-kegiatannya Pak. Kemarin berapa hari Pak di sana Pak? Lebih kurang 10 hari kami. 10 hari. Iya. Apa tuh pengalaman yang bisa Bapak share ketika Bapak sudah selesai mendampingi siswa pertukaran pelajar Nusantara ini ketika balik lagi ke Jambi Pak? Iya.
Yang pertama yang bisa petik bahwa jangan menyerah walaupun tidak mampu juga, negara hadir untuk memfasilitasi itu. Yang kedua ya motivasi belajar, karena selain mereka tidak mampu, juga dipilih yang memang punya kreativitas gitu. Nah, jadi mereka ini memang pengalamannya luar biasa juga, tidak sembarangan. Seleksinya aja 2 hari, seleksi akademik dengan non akademik gitu. Itu di salah satu hotel di Kota Jambi. Oke. Luar biasa. Oke. Tadi Bapak bilang jangan menyerah, berarti di situ ada kata optimis, Pak ya. Nah, mungkin ini Pak ya, mungkin sebagian besar, sebagian entah itu guru, entah itu siswa, mungkin mereka masih merasa ada rasa pesimis gitu Pak. Nah, kan Bapak optimis terus nih, pemikirannya ke depannya optimis terus. Nah, bagaimana Bapak bisa menghalau rasa-rasa pesimis tersebut sehingga apa yang menjadi plan Bapak itu tercapai gitu? Oke, baik. Sebenarnya kita ini kan punya potensi diri ini masing-masing. Nah, kita diberikan potensi diri, nah tinggal kita bagaimana menggunakan potensi itu. Nah, kenapa kita harus optimis? Karena semuanya sudah tersedia di depan mata. Kita tinggal mengambil saja. Oke, peluangnya sudah ada ya Pak? Iya, makanya saya punya jargon itu, jangan lupa bahagia, semua akan indah pada waktunya. Cakep. Itu dimana-mana saya pakai itu. Iya. Supaya bisa optimis terus kan, termasuk audien kita. Jangan lupa bahagia, semua akan indah pada waktunya. Ingin ku teriak. Itu jargon yang selalu Bapak ucapkan, Pak ya, ketika ketemu siswa baru ataupun sama guru-guru. Ya Pak ya. Tapi Bapak, cara motivasi Bapak ke guru-guru lain Pak, mungkin ada nih guru-guru lainnya juga pengen mengikuti jejak seperti Bapak, mendapatkan banyak prestasi nih, supaya mereka juga tertarik tuh Pak. Gimana Pak? Iya. Terutama di SMK 2 ya, banyak juga guru-guru kita yang dulunya itu sebelum saya di sana ya, yang belum naik pangkat, kemudian saya bimbing lah mereka itu. Terutama mereka itu kesulitan dalam membuat karya tulis ilmiah itu. Nah, mereka saya ajak bagaimana kita membuat karya tulis yang baik dan benar. Kemudian juga bidang IT saya panggil kawan-kawan itu yang mau, tidak kita paksa ndak, tapi siapa yang mau yuk kita belajar sama belajar IT. Jadi mereka pun alhamdulillah semua mereka tanpa paksaan Pak ya, betul, tetap mau belajar. Jadi banyaklah kita bantu, termasuk juga dalam hal-hal yang disiplin. Ya, memang saya tuh orangnya jarang menegur, tapi dengan sindiran saja. Sindiran dan perilaku, kita kasih contoh gitu. Nah, gitu. Kalau ditegur nanti malah panjang urusannya Pak ya. Mending disindir saja sedikit dan juga buktikan dengan perilaku yang baik ya Pak. Itu yang penting. Karena itu akan menjadi role model nantinya ke depannya Pak ya. Pak, ini bisa diceritain juga Bapak sebagai guru pembimbing lomba menulis cerita Islam tingkat nasional lagi nih Pak. Di tahun 2019 kemarin. Itu gimana Pak? Bukan berarti mereka introvert Pak ya, jarang keluar, tapi mereka di dalam tuh belajar ya, di kamar ya. Orang tuanya sudah pesimis gitu. Bahkan orang tuanya bilang, Pak, tidak mungkin lah anak saya ini menang, kata orang tuanya kan. Tapi walaupun dia punya sikap pendiam, tapi ternyata dia ini luar biasa sebenarnya. Dia pintar menulis. Dalam sekian hari bisa menuliskan ide-idenya. Alhamdulillah di Makassar itu, waktu itu di asrama haji, dikalahkan oleh siswa kita dari Sumatera Utara. Karena memang saya lihat biografinya ini memang sudah sering ikut lomba. Jadi anak kita cuma dapat juara 2 tingkat nasional. Yang juara 1 berarti jam terbangnya banyak, sudah sering ikut lomba, makanya beliau dapat pengalaman sehingga menang. Tapi ini yang lebih hebat lagi Pak ya, jarang mengikuti kompetisi, sekali mengikuti kompetisi langsung juara 2 nasional. Itu keren. Jadi menghempaskan pikiran-pikiran buruk tentang si anak tadi Pak ya, yang awalnya mungkin anaknya dibilang ya mengurung diri saja di kamar, tapi ketika ikut lomba dia menunjukkan kualitasnya. Ketika malam pengumuman itu saya langsung telepon orang tuanya. Gitu. Pak, Bu, alhamdulillah anaknya juara 2 tingkat nasional, luar biasa anaknya ini. Mungkin pertamanya kita pesimis, karena kita bisa
lihat kemampuan anak yang sebenarnya gitu. Iya, dibuktikan dengan prestasi ya, Pak. Luar Keren, luar biasa ini anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Baik, saya juga ingin bertanya, ini Bapak juga tahun 2023 kemarin dapat penghargaan juga Pak ya, yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Satya Lencana Karya Satya, 10 tahun 2023. Itu pada saat momen apa Pak diberikannya? Sebenarnya ini kan pengabdian seorang ASN, jadi setiap 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu ada. Misalkan kita mengusulkan. Nah, mengusulinya gimana Pak? Nah, itu mengusulkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi, nanti ke Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi kan. Nanti kita usulkan, ya bisa setahun 2 tahun baru keluar gitu. Nah biasanya itu diberikan di momen-momen nasional seperti itu juga Agustus, Hari Guru dan sebagainya gitu. Oke. Jadi Bapak kemarin menerimanya pada momen apa? 17 Agustus kemerdekaan? Bukan pas Hari Guru. Pas Hari Guru. Iya, Hari Guru. Oke, keren banget Pak ya. Ini menjadi penyemangat Bapak juga ya. Iya, betul. Mendapatkan Satya Lencana yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Itu langsung Pak Jokowi yang memberikannya ke Bapak? Pimpinan kita. Oh, pimpinan. Oke, keren. Ini juga bisa ditiru nih sobat ya, untuk guru-guru yang ada di luar sana. Harus terus berprestasi ya. Haus akan prestasi itu penting sekali Pak ya. Karena dengan banyaknya prestasi kita juga memiliki banyak pengalaman menarik yang nanti juga bisa untuk meningkatkan kualitas dari ilmu kita. Betul, ya Pak ya. Baik. Nah Pak, ceritain dong pengalaman Bapak selama ini ngajar gimana aja Pak? Kalau saya lihat waktu mengajar ya sebenarnya tergantung kita lah sebenarnya. Memang kita menghadapi berbagai macam siswa. Betul. Dan itu dilahirkan oleh orang tua yang berbeda. Dikumpulkan di suatu kelas, kemudian diajar oleh guru. Nah, jadi sebenarnya orang tua sebenarnya harus bersyukur sebenarnya. Seorang guru yang mengajar 36 siswa bisa mengakomodir semuanya gitu. Nah, jadi suka duka tuh banyak, tapi kita harus tetap optimis. Memang itulah tantangan kita seorang guru, gitu. Nah, kita kan tidak punya kewajiban kamu harus pintar, enggak. Tapi kita bagaimana transfer of knowledge, mentransfer pengetahuan kita kepada siswa supaya mereka ini nanti jadi orang baik, orang yang berilmu, gitu. Kalau kita paksakan juga mereka harus pintar, ya mungkin agak kurang kurang tepat lah gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pengetahuan kepada siswa, kita usahakan siswa memang mempunyai pengalaman belajar sama itu. Memang banyak lika-likunya banyak, tapi tergantung lagi jangan lupa bahagia lah dapat waktunya. Memang itulah tantangan seorang guru. Iya. Nah, jargon Bapak kan jangan lupa bahagia, Pak. Jadi bagaimana caranya, Pak, Bapak menciptakan suasana kelas ketika Bapak mengajar tuh para siswa jadi bahagia, Pak? Saya mengajar tuh banyak main. Banyak main, tidak terfokus. Saya membuat media pembelajaran yang sifatnya mereka tuh main gitu. Jadi secara tidak langsung mereka tuh main sebenarnya lagi tetap belajar gitu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pemaparan saja kepada mereka Pak ya, tapi diselingi teknik belajarnya beda Pak ya. Jadi ketika mereka itu sambil belajar, soalnya mereka lagi menyerap materi sebenarnya. Begitu juga kalau saya mengisi di kegiatan-kegiatan guru, sama saya gitu juga, supaya mereka jangan bosan. Ternyata guru itu lebih cepat bosan daripada siswa. Udah perhatikan. Gurunya lebih cepat bosan malah Pak ya. Karena mungkin terpaut apa kali Pak ya, karena kalau siswa kan teman-temannya banyak nih. Kalau semakin banyak main sambil belajarnya berarti juga semakin asik ya Pak. Betul. Malah gurunya yang bosan ya Pak. Iya. Bayangkan kalau misalnya seorang guru hanya ceramah terus kemudian kaku. Nah, terus saya tidak bisa membayangkan tuh kalau sampai ngajar satu hari itu 3-4 jam itu dalam lokal seperti itu, wah. Iya. Itu guru yang luar biasa. Gak bisa dibayangkan berapa liter air minum yang dihabiskan ya Pak. Jadi saya juga memberikan apresiasi juga untuk guru-guru sekarang karena memang ada aja inovasi pembelajaran yang selalu dihadirkan Pak ya.
Entah itu ya, jadi kita belajar tuh memang tidak selalu berada di kelas, Betul. tetapi kadang juga keluar, mengenal alam dan lain sebagainya. Itu yang juga penting diterapkan ya Pak ya, sehingga menciptakan rasa nyaman dan siswa juga tidak bosan. Betul. Dan menyerap ilmunya lebih cepat ya Pak. Iya. Hmm. Saya sering juga membawa siswa ke Gentala Arash, Oke. mengenal sejarah Islam itu. Hmm. Saya bawa ke sana. Nah, mereka belajar di sana bagaimana mengenal sejarah Islam. Oke. Kan satu-satunya museum Islam tuh hanya di Gentala Arash di Provinsi Jambi ini. Yang lain kan umum kan, jadi fokus saja. Biar mereka belajar dan mereka juga senang. Gitu. Mereka tidak kalau malah kapan lagi Pak kita ke sana? Malah Gitu. nagih ya Pak ya. Iya. Karena mungkin saya pikir mungkin bosan di kelasnya. Dari jam 7 masuk sampai jam 4 Sekarang jam 4 ya pulangnya Pak ya? Yang 5 hari kerja jam 4 kurang jam 15.20 kan. Iya iya, jam 4 juga tuh nyampe rumah. Iya, betul, jam 5 kan. Jam 5 juga kadang. Jadi saya pikir sampai di rumah pasti lelah. Iya. Nah, terus besok datang lagi dengan hal yang sama. Pasti bosan kan. Berulang. Betul. Jadi memang harus ada perbedaannya lah setiap harinya Pak ya. Iya, betul. Apalagi kalau tingkat SMK kan. SMK tuh kan beda dengan yang lain SMA kan. Iya. Kalau SMK kan dia pinginnya praktek gitu. Makanya SMK itu menurut penelitian soft skillnya kurang. Gitu. Ketika disuruh ngomong di depan itu tidak bisa gitu. Nah itu SMK tuh. Tapi kapan disuruh praktek ya juara 1. Iya. Kalau praktek tetap yang nomor depan prioritas Betul, Pak ya. Karena kan praktek jarang ngomong istilahnya kan. Iya. Nah, itu. Iya Nah, betul. ini antara hard skill dengan soft ini perlu dikombinasikan sebenarnya. Harus sinkron ya Pak ya. Ya betul. Nah Pak, ini yang jadi pertanyaan saya juga Pak ya, karena untuk menciptakan inovasi belajar ya Pak ya, pasti guru itu juga berusaha untuk dapat mencari referensi. Betul. Ya, supaya ada aja ide-ide yang bisa dikeluarkan ketika mengajar dengan cara ataupun teknik pembelajaran yang asik. Nah, apa fasilitatornya ada nggak Pak kira-kira Pak untuk dapat memenuhi kebutuhan dari guru ini supaya mereka itu punya banyak ide untuk mengajar dan supaya siswanya juga tidak bosan gitu Pak. Iya. Sebenarnya ada bukunya Silberman tuh, ada 1001 cara. Oke. Mungkin tidak mungkin habis itu guru tuh. Iya. Jadi 1001 cara untuk mengaktifkan kelas. Nah, kalau fasilitator sebenarnya tergantung gurunya lah. Mau lihat tutorial di YouTube ada juga, mau lihat teman sejawat juga ada. Ya tergantung gurunya mau belajar apa enggak gitu. Meskipun pelatihan berulang-ulang kalau tidak mau diimplementasikan percuma juga. Nah, coba sekali-kali metode pembelajaran itu digunakan. Ya, yang sifatnya yang bisa menyenangkan bagi siswa. Karena kan tuntutan kurikulum merdeka itu bagaimana guru itu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan gitu. Siswanya bahagia, tanpa beban. Ya, kalau kita pikir siswa datang dari rumah ke sekolah sudah membawa beban. Nah, di sekolah jangan tambah beban Pak ya. Yakin saya pasti motivasi belajarnya kurang, pastilah. Karena mereka dari rumah sudah tidak ceria. Iya. Apalagi kalau wajahnya ada. Udah nggak enak wajahnya Pak ya. Iya. Takutnya nanti pembelajarannya malah nggak masuk ya. Iya, jadi banyak tuh bukunya sebenarnya. Referensinya banyak sekali. Yang penting kita mau. Nah, selain dari buku-buku tadi Pak, mungkin ada juga dari dinas-dinas ataupun stakeholder terkait gitu Pak? Kalau melalui dinas paling melalui pelatihan. Itu ada berarti ya? Ada. Bahkan tingkat nasional pun ada. Sekarang kan pemerintah tuh melalui Fatwa Merdeka Mengajar itu kan ada juga tuh banyak. Iya. Karena yang penting kita ini literasinya jalan aja, mau belajar itu. Kalau kita mau belajar seolah bisa lah. Oke. Gitu kan. Oke, berarti semangat dari gurunya memang terus digencarkan. Betul. Ya, jangan sampai kendor ya Pak ya. Oke, Pak, menjadi seorang guru itu kan tanggung jawabnya kan Pak banyak ya Pak ya. Terus juga tugas utamanya adalah mengajar. Sedangkan di sini Bapak profesinya juga tidak hanya sebagai guru, tetapi juga Bapak adalah seorang penulis karena sudah menerbitkan banyak buku yang sudah diterbitkan sama Pak Pasya. Nah, itu Bapak bagi waktunya gimana Pak? Antara Bapak mendapatkan inspirasi untuk menulis dan juga Bapak mengajar itu seperti apa Pak?
kewajiban mengajar tetap kita laksanakan. Iya. Kan guru ini kan tidak full mengajar tiap hari, itu kan tidak. Bahkan pagi ngajar, siang tidak, dan sebaliknya. Nah, waktu-waktu itulah kita gunakan gitu. Jika kemauan kita kuat, jalannya pasti ada, insya Allah. Iya. Nah, jadi di rumah juga demikian. Jadi saya menuangkan ide-ide, saya catat dulu outline-nya kan, apa yang mau saya bahas dulu gitu. Nah, jadi waktu yang kita gunakan itu memang harus bermanfaat bagi kita gitu, terutama yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Jadi buku itu sebenarnya kan dari hasil pengalaman kita. Nah gitu, kita mudah menuangkan. Nah, kalau kita mau mulai dengan menulis dengan berdasarkan pengalaman, itu biasanya lancar-lancar saja gitu. Tinggal waktunya kita mau apa tidak meluangkan waktu untuk menulis gitu. Tidak susah lah sebenarnya gitu. Relate juga Pak ya, dengan profesi ya Pak, dan Bapak juga bisa membagi waktu antara menulis, menuangkan ide, dan juga melaksanakan tugas utama Bapak sebagai seorang guru. Ya, oke, kita bahas nih Pak, bukunya banyak banget Pak ya. Kalau di sini yang tercatat ada 9 nih sobat ya, tapi nggak tahu deh yang di luar ini ada berapa, mungkin lebih banyak lagi dari ini ya. Nah, apakah ini benar Pak, buku pertama yang Bapak terbitkan itu buku manajemen kepala sekolah? Betul. Itu yang pertama kali sekali? Pertama sekali. Oke, ini motivasinya apa Pak buat buku ini Pak? Ketika itu kan saya masih kuliah S2 ya, di UIN Jambi. Jadi karena berhubungan dengan manajemen pendidikan Islam, jadi saya tertarik untuk menulis buku itu. Itu pun saya berangkat karena dari honor dulu saya sudah mendampingi kepala sekolah. Nah gitu, jadi ada hal-hal yang memang yang harus saya sumbangkan dalam bentuk buku itu. Baik di SMK 2 juga begitu. Jadi saya perhatikan perilaku pimpinan. Apa sih yang sebenarnya yang kurang? Saya tuangkanlah dalam buku tersebut. Itu yang pertama kali. Berarti ini berdasarkan pengalaman Bapak juga yang sudah mendampingi kepala sekolah. Iya. Bisa di-spill Pak, ini isinya seperti apa Pak bukunya Pak? Itu sinopsis gitu. Begitu. Isinya sebenarnya bagaimana seorang kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan itu memanage sebuah satuan pendidikan. Karena tidak sedikit yang harus dipikirkan oleh kepala sekolah. Gitu. Nah, kalau misalnya manajemennya bagus, insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Nah, maka seorang pimpinan prasekolah dia harus punya ilmu manajemen di situ. Jadi kalau datar-datar saja tanpa inovasi ya mungkin agak sulit. Jadi banyak PR-nya sebenarnya itu. Nah, di dalam buku itulah bisa dibaca apa isinya gitu. Berarti di situ juga ada saran buat ini Pak ya, kepala sekolah ya. Ataupun pimpinan di satuan pendidikan gitu. Supaya bisa menciptakan lingkungan yang lebih oke lagi. Dinamis lagi Pak ya. Siap. Itu untuk kepala sekolah bukunya. Kalau ini sepertinya ada buku untuk siswa nih Pak, buku inovasi baru K13 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Betul ya Pak? Tahun 2017. Dan direvisi di tahun 2018. Ini gimana bukunya Pak? Buku ini saya tulis ketika saya diundang sebagai instruktur kurikulum. Jadi berdasarkan pengalaman itu, waktu itu kurikulum 2013 itu baru juga itu. Nah, 2016 itu baru. Kemudian supaya memudahkan guru ini mencerna dengan bahasa sendiri, saya tulislah dalam sebuah buku. Jadi isinya itu memang fokus teknis tentang kurikulum 2013, bagaimana cara membuat desain pembelajaran di K13 supaya jangan membosankan, karena saya muat juga situ mode-mode pembelajaran. Nah gitu, jadi implementasi K13-nya jangan sampai nanti tidak membuahkan hasil. Nah gitu. Ini berdasarkan pengalaman juga. Dan lebih ke teknis yang bisa diterapkan oleh guru untuk kurikulum 13. Siap. Next, 2018 ini ada buku baru lagi Pak ya, buku ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Karena juga saya aktif membina siswa di bidang ekstra rohani Islam itu, siswa kita. Kegiatannya apa aja Pak? Kalau ekstra rohani itu Pak?
tidak jauh berbeda dengan kegiatan Islam lainnya lah gitu kan. Nah, jadi kita membina siswa ini kan kalau di kelas kan hanya 3 jam itu. Nah, mereka untuk menambah pengetahuan ikut ekstrakurikuler rohis namanya kan Islam. Siap. Jadi kegiatannya di sana ya kegiatan-kegiatan praktis lah istilahnya, seperti kajian-kajian Islam yang praktis ya, tidak mendalam gitu, yang seperti bagaimana sih cara ngambil wudhu yang bagus, sholat yang bagus gitu. Jadi yang praktis saja gitu. Dan juga dipelajari juga yang memang tidak diajarkan di kelas. Nah, seperti kegiatan-kegiatan masyarakat kan banyak tuh. Jadi itu perlu diajarkan pada siswa. Dan ini juga saya pikir bagus karena membentuk karakter. Contohnya saja membersihkan musola lah misalnya, waktu azan waktu bersihkan. Jadi mereka secara tidak langsung ada timbul kekompakan di antara mereka. Ini rumah kita loh, bagaimana cara kita membersihkan, nah bagaimana kita melayani jemaah gitu. Nah, secara tidak langsung mereka itu ada nilai gotong royong juga di situ, Pak. Jadi istilahnya yang sangat inspiratif sekali lah buat kita semuanya gitu. Oke. Ini lebih ke teknis di luar pembelajaran utama, Pak ya. Berarti di ekstrakurikuler tahun 2018. Selanjutnya 2019 juga ini ada buku modifikasi metode pembelajaran. Iya. Buku ini khusus membahas tentang metode pembelajaran, tapi kita modifikasi. Nah, seperti diskusi lah, misalnya metode pembelajaran diskusi. Itu biasanya kan pada umumnya membosankan, hanya begitu-begitu saja. Nah, ini kita modifikasi bagaimana metode diskusi ini bisa membuat semuanya nyaman. Nah, tanpa harus presentasi. Nah, jadi mereka diberikan media, bahan pembelajaran seperti karton dan sebagainya, mereka diskusi di itu, nanti dibuat seperti mapping gitu. Jadi mereka tuh ya sambil diskusi sambil membuat media itu gitu. Jadi menyenangkan lah itu intinya. Jadi di sini menanamkan nilai kerjasama tim ya Pak ya, yang ditanamkan dari bangku sekolah. Siapa tahu nanti bisa bergabung bersama organisasi ya Pak ya, calon siswanya Pak ya. Oke, next kita berlanjut ke 2021. Ini ada buku juga nih sobat yang diterbitkan sama Pak Pasya, buku manajemen berbasis sekolah kolaboratif. Ini maksudnya apa Pak? Buku ini kami susun bersama para dosen se-Indonesia kan. Jadi kita buat buku sesuai dengan ide-ide kita semuanya. Ini tidak satu buku, jadi dalam satu buku itu ada beberapa penulis. Makanya dibilang kolaboratif. Iya betul. Jadi kita masing-masing mengembangkan ide kita sesuai dengan temanya. Jadi adalah masukan-masukan khususnya untuk para mahasiswa. Gitu. Tapi kan banyak penulisnya. Berarti untuk partnya Bapak itu terpisah gitu ya, dengan penulis yang lain gitu. Jadi ada bagian-bagian masing-masing gitu. Siap. Ini lebih berbasis manajemen berbasis sekolah ya. Berarti tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah menengah, tapi juga perguruan tinggi. Betul. Siap. Selanjutnya 2021 juga ada nih Pak, buku profesi keguruan. Ya itu hampir sama, itu kolaboratif juga. Cuma ini tidak hanya membahas tentang profesi guru. Bahwa guru itu memang mulia. Kalau dinikmati kan, jangan dianggap beban. Jangan dianggap beban ya Pak ya. Betul, itu tugas kita sebenarnya. Kalau misalnya cuma mau sekedar apa itu, tidak usah jadi guru gitu kan. Memang tugas kita seorang guru itu memang itulah fungsi kita gitu. Maka nikmati saja, pasti akan bahagia. Karena sudah jadi profesi, ya profesi itu harus bisa dijadikan hobi ya Pak. Iya betul. Kalau kita nikmati, dibuat senang, insya Allah bisa lah. Jangan dibawa beban terus ya Pak. Beban tidak bakal motivasi, tidak bakalan ini tinggi. Datar-datar saja. Kalau dibawa senang pasti ada ide-ide menarik yang akan muncul ya Pak ya. Inspirasi itu akan terbuka lebar. Ya Pak. Baik, ini 2024, ini terbaru nih di tahun ini Pak. Manajemen inovasi kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. Ini kayaknya perpanjangan dari buku pertama ya. Itu gimana Pak? Ini karena saya masih sedang menyelesaikan S3 ini, kebetulan saya mengambil judul disertasi dari berbagai sumber. Nah, saya tuangkan dalam sebuah buku. Jadi
Jadi ini lebih tidak lanjut dari buku saya yang pertama itu. Nah, cuma ini lebih ke inovasinya, gitu. Karena sekarang ini kan tantangan satuan pendidikan atau sekolah ini luar biasa sekarang ini, gitu kan. Nah, jadi bagaimana seorang kepala sekolah tuh memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa buat kita semua, gitu. Karena berbarengan dengan program pemerintah juga. Nah, itu yang dibumikan. Bagaimana satuan pendidikan itu harus memberikan inovasi-inovasi yang lebih daripada sebelumnya, jadi bisa menginspirasi satuan pendidikan yang lain itu. Oke, ini lebih ke dorongan ya Pak ya, buku ini ya. Tapi ada contoh case-nya nggak Pak dari pengembangan inovasi yang dilakukan kepala sekolah di Jambi Pak? Kalau untuk saat ini SMK misalnya SMK Pusat Keunggulan misalnya kan, ada kalau di SMA itu atau sekolah umum itu sekolah penggerak. Tapi ada juga bilang sekolah SMK Pusat Keunggulan itu sekolah penggerak. Tapi masih simpang siur gitu kan. Nah, inovasi yang bisa kita ambil di sana adalah contoh misalnya SMK yang belum punya teaching factory, nah itu harus ditingkatkan kembali. Jadi teaching factory itu bagaimana siswa itu mengelola sendiri seperti usaha. Nah, jadi sebaiknya memang harus seperti itu sebenarnya SMK tuh. Nah, ruang praktek misalnya harus dikembangkan layaknya seperti industri di sekolah. Katakanlah TVRI misalnya. Ada di satu sekolah punya ruang broadcast misalnya, dia harus disetting seperti itu. Jadi siswa ini ketika mereka turun ke industri, mereka tuh tidak canggung lagi. Kan hampir sama gitu. Karena udah terbiasa di pendidikan tadi ya Pak. Itu yang memang harus di yang sekarang itu. Jadi kalau teori itu bisa belajar, nah gitu, bisa belajar. Tapi kalau praktek-praktek itu yang memang harus ditingkatkan untuk SMK itu. Itulah bedanya SMA dengan SMK. Oke. Nah, memprioritaskan praktek. Nah, berarti ada fasilitas, sarana dan juga prasarana. Betul. Nah, sejauh ini gimana Pak? Fasilitas, sarana, prasarana apakah memadai untuk para siswa dalam melakukan praktek tadi Pak? Kalau kita lihat itu belum memadai, belum begitu. Karena kita ada SMK Pusat Keunggulan di Indonesia misalnya kan, tersebar di beberapa provinsi, tapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana itu. Jadi tidak matching lah istilahnya ya. Nah, ini perlu ditingkatkan kembali gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu membangkitkan SMK ini layaknya seperti memang benar-benar SMK gitu. Jadi semua fasilitas ditingkatkan. Nah, saya lebih cenderung kalau SMK itu tidak usah banyak-banyak lah SMK yang percontohan, cukup satu tapi memang nyata. Nah, jadi nanti semua SMK bisa melakukan benmat ke sekolah itu gitu. Jadi ada contoh, jadi motivasi lah istilahnya bagi sekolah lain. Nah, kita kan kebanyakan banyak jurusan tapi tidak ada yang fokus salah satu pun gitu. Tapi dari kemampuan sekolah gimana Pak? Untuk mungkin seadanya gitu, agar siswa juga bisa tetap melaksanakan prakteknya di lapangan. Kalau sumber daya siap, kalau guru itu, karena guru sekarang ini sudah didikatkan oleh balai besar, Medan, Jogja, itu semua guru sudah ibaratnya ilmunya sudah diupdate, dipanggil, nah, gitu. Kalau dulu kan belajar komputer tabung. Nah, Pentium berapa Pak? Zaman Bapak Pentium 4 ya Pak? Zaman saya Pentium 4 soalnya Pak. Sekarang lah zamannya lain kan. Suruh pakai laptop dan sebagainya, itu kan harus diupdate. Nah, dulu saya sekolah kan pakai komputer. Nah, sekarang kalau saya dulu pakai mesin tik Pak, yang bunyi tak. Kalau sekarang udah canggih ya Pak ya. Kalau salah di tipek betul. Kalau zaman sekarang kalau salah ditempel ya atau diedit ya. Nah, hal seperti ini kan guru harus diupdate ilmunya. Gitu. Nah, tinggal lagi nanti guru mengimplementasikan di dalam kelas. Nah, itu tadi melalui praktek-praktek. Nah, kalau misalnya praktek alatnya kurang, ya nanti mungkin guru bisa berkolaborasi dengan industri gitu. Jadi harus pintar-pintar gitu lah. Memang
tidak bisa kita pungkiri memang kan siswanya banyak. Jadi industri pun juga terbatas. Jadi ketika kita praktek atau anak PKL itu memang tidak sepenuhnya bisa menyerap ilmu itu karena sudah melebihi kapasitas siswa kita ini. SMK-nya kurang gitu. Oke. Tadi saya juga tertarik dengan statement Bapak bisa berkolaborasi dengan perusahaan ataupun industri karena memang di SMK ini ada yang namanya prakerin ya Pak ya. PKL, prakerin atau magang. Ya, jadi itu juga bisa menjadi sarana belajar dari siswa tadi Pak ya. Betul. Ke beberapa perusahaan yang ada di Jambi. Tapi memang setelah lulus dari SMK ini harapannya kepada siswa ini Pak, apakah mereka memang bisa langsung bergerak sesuai dengan kemampuan mereka atau seperti apa Pak? Sebenarnya diharapkan mereka tuh bisa paling tidak mereka berwirausaha. Paling tidak kan. Membuka peluang usaha sendiri ya Pak ya? Paling tidak membuka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan karena sekarang kan fasilitas semuanya sudah ada tersedia. Contoh misalnya siswa ini dia buka usaha sablon atau cetak sablon kan, tapi mereka tidak punya mesin. Tapi kan mereka punya jasa mendesain, nanti cetak di luar. Gitu. Jadi tergantung siswanya kalau mau melanjutkan aja, kalau sudah ya kerja dengan orang lain terus gitu selamanya gitu. Jadi tergantung lah. Jadi sedangkan mereka ini kan sudah difasilitasi ada laptopnya juga, gitu. Jadi tinggal bergerak lagi, mau tidak memanfaatkan industri yang ada di luar gitu. Sedangkan kan industri itu welcome saja, belajar ayo gitu kan. Jadi tidak sulit lah beratnya, penting maulah belajar gitu. Apalagi sekarang media pembelajaran juga banyak Pak ya. Tidak hanya yang formal tapi juga kayak Bapak bilang tadi dari YouTube, media sosial itu juga bisa diadopsi ilmu-ilmunya ya Pak. Oke Pak, ini terakhir nih Pak, ada buku yang Bapak terbitkan 2024, Transformatif Pendidikan Islam. Betulkah ini buku terakhir atau masih ada buku lain lagi Pak? Itu yang terakhir. Ini terakhir ya Pak ya? Terakhir untuk tahun ini. Kita nggak tahu nanti 2025 seperti apa, 2026 ya. Ini gimana Pak bukunya Pak? Ini bukunya kami kolaboratif juga sebenarnya. Ini insya Allah bentar lagi terbit. Oh belum terbit? Belum. Tapi sudah pengajuan ISBN. Soon to be ya Pak? Tinggal coming soon sorry. Tinggal cetak istilahnya. Kalau terbit ya sudah, karena sudah keluar ISBN-nya. Tinggal mencetak lagi kan. Nah, ini kami kolaborasi juga bersama dengan guru-guru SMK gitu. Ternyata ini pendidikan ini perlu nih transformatif ini gitu kan. Contoh misalnya ada perubahan kurikulum nih misalnya kan, dari kurikulum 2017 ke kurikulum Merdeka. Gitu. Merdeka belajar ya. Bagaimana seorang guru ini menerima hal-hal yang seperti ini? Nah, jangan sampai nanti karena perubahan kurikulum guru menjadi lesu, tapi sebenarnya kan kurikulumnya selalu berubah. Masa seperti itu terus? Perkembangan teknologi sekarang kan sudah luar biasa kan itu. Jadi memang harus bertransformasi ya Pak ya. Betul. Jangan-jangan besok kita seorang guru tinggal di rumah, kemudian siswanya di mana-mana kan bisa juga, mungkin melalui alat-alat. Jadi harus disikapi dengan bijak seperti itu. Jadi optimis lah terus. Memang pendidikan memang sudah seperti itulah untuk yang akan datang gitu kan. Sekarang ada juga namanya laboratorium digital itu. Nah, kita misalnya mau ke suatu daerah, kita tinggal mencari, gitu. Nah, seperti ini harus dituangkan dalam pembelajaran misalnya kan, karena tidak semua siswa itu bisa mengakses itu semua. Nah, gitu. Jadi kita lah guru yang bisa mendorong siswa ke arah yang itu gitu, ke digital itu. Memang pengaruh alat komunikasi siswanya luar biasa ini gitu. Jadi kita sekali-kali guru juga harus membawa HP mereka itu ke dunia lain gitu ya. Agak ngeri ya dunia lain ya. Ke digital pendidikan kan. Nah, itu banyak itu. Jadi hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Karena sekarang udah era society Pak ya, 5.0 ya Pak. Jadi memang digitalisasi itu memang sudah terasa banget sekarang Pak. Jadi memang harus disikapi dengan bijak juga. Dengan perkembangan digital ini kita juga bisa mengadopsi berbagai macam ilmu untuk diterapkan dalam pembelajaran. Betul. Ya Pak. Nah ini plan kedepannya
seperti apa nih Pak Pasya? Ada terobosan atau inovasi apa lagi Pak yang mau dihadirkan Pak? Saat ini saya masih sibuk kuliah kan? Sibuk kuliah. Karena saya sekarang lagi kuliah S2 juga, S3 juga. Oh. Berbarengan sekarang nih. Kok bisa berbarengan Pak? Yang satu online, yang satu hampir selesai. Yang S3 ini kan hampir selesai. Yang S2 masih semester 1 di Tangerang kan. Jadi ya saya cuma sibuk ya menuntut ilmu sekarang ini. Iya. Nanti kedepannya nanti kita pikirkan kembali kan. Menabung ilmu sebanyak-banyaknya Pak ya. Kalau sekarang berarti masih fokusnya belajar dulu ya. Iya. Samping belajar juga mengajar ya Pak. Tapi kalau untuk penulisan gimana Pak? Penulisan buku? Enggak masalah sebenarnya karena tapi masih berlanjut terus ya Pak ya? Masih. Ada project apa nih ke depan Pak? Karena sambil kuliah itu saya sambil menulis sebenarnya. Oh, sambilan. Betul. Bisa jadi. Jadi makanya kuliah terus serius gitu ya. Harus serius. Contoh misalnya dosen memberi tugas membuat makalah. Sebenarnya itu peluang besar bagi kita sebenarnya. Bagaimana makalah itu tadi kita buat jadi buku. Nah, gitu. Jadi jangan habis sudah diserahkan tugas sudah selesai, tidak. Jadi sebenarnya itu manfaat sekali bagi kita. Jadi penerbit kan juga memberikan royalti untuk kita gitu kan. Jadi memang harus diteruskan ya Pak ya. Jadi tidak hanya menjadi tesis saja nanti untuk hasil dari kuliah S2 Bapak, tapi juga itu bisa dibukukan dan itu bisa bermanfaat dan juga bisa dicetak oleh penerbit-penerbit terkenal yang ada di Indonesia. Tapi sejauh ini Pak, penerbit terkenal berarti Bapak sudah bergabung dan juga sudah memasukkan ide-ide tulisan Bapak ke situ. Saya sudah masuk ke Depublish itu Jogja itu. Depublish itu luar biasa juga. Ya mereka juga selalu minta apa naskah gitu kan. Malah kita kan tidak bisa secepat itu nah, jadi itu kita terus kembangkan terus lah istilahnya. Oke, di sini Bapak juga banyak jurnal ya Pak ya. Jadi jurnal ini nantinya Bapak akan serahkan kemana Pak? Sebenarnya jurnal itu kan hasil dari penelitian kita. Kita makan jurnal supaya bermanfaat. Betul. Selain sebagai untuk syarat kena kepangkatan guru juga atau ASN, juga bisa bermanfaat bagi orang lain karena bisa menjadi citasi bagi mahasiswa yang lain. Publikasinya di mana Pak? Saya sering di UIN Banten, gitu UIN Banten. Oke, ini sudah banyak juga Pak ya untuk jurnal-jurnal yang sudah Bapak produksi sendiri, ya, dengan jerih payah Bapak dan juga mungkin sudah bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin sehingga jurnal ini terbit dan juga bisa dibaca oleh mahasiswa, ya. Oke, Pak, mungkin apa saja nih Pak yang bisa Bapak ambil hikmahnya? Bapak kan sebagai seorang penulis dan Bapak sebagai seorang pengajar, tapi Bapak juga akan memberikan pengajaran yang baik juga kepada anak didik Bapak. Dan biasanya kalau SMK ini kan cuma terfokus pada satu jurusan ya, misalnya jurusan pemasaran, dan itulah yang mereka pelajari dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi bagaimana bisa Bapak menyisipkan ilmu-ilmu lain kepada anak didik Bapak supaya anak didik Bapak ini tidak hanya mempunyai satu bidang keilmuan saja yang bisa dikuasai, tapi juga beragam Pak. Gimana Pak? Saya cuma memberikan motivasi ke siswa SMK itu, kalian itu harus punya satu skill yang harus dikuasai gitu. Karena dengan satu skill itu nanti kalian bisa menciptakan ribuan skill. Jadi untuk tataran SMK itu cukup satu skill saja dulu, tapi dalam gitu ya, mendalam dan memang bermanfaat gitu. Saya contohkan misalnya, ini contoh jurusan perkantoran. Nah, perkantoran kalau dia bisa membawa terampil membawa acara, nah mereka kan bisa, sekarang kan sudah banyak tuh di tentu pesta perkawinan, freelance ya Pak ya. Iya betul. Jadi paling kan itu modal itu, karena tidak semua orang punya keterampilan itu, gitu. Dan begitu juga dengan jurusan pariwisata. Nah, saya pernah dulu ke Bandung, kebetulan kami ke SMK 3 Bandung ada jurusan pariwisata. Nah mereka inilah yang membawa kami ke wisata, mereka tour guide-nya itu. Nah, mereka sudah bilang, Pak kami lagi belajar ini. Nah seperti itu. Jadi mereka tuh
ya sama. Ketika selesai kita kasih duit gitu kan, jadi ada penghasilan tambahan bagi mereka. Itu skill sebenarnya tuh kalau kalian. Jadi intinya tuh kuasailah skill satu aja dulu untuk membagikan potensi dulu dan mengenalkan diri kita ke orang lain dulu. Gitu. Nanti sambil jalan sambil belajar. Gitu. Karena memang banyak ya Pak ya skill-skill lain yang bisa dipelajari, apalagi dengan usia yang masih sekolah gini, ya dengan mudahnya mereka juga bisa mempunyai banyak waktu masih karena usianya juga masih muda. Ya Pak ya. Pak, selanjutnya Pak, Bapak punya pengalaman juga nggak Pak kira-kira alumni dari siswa yang sudah Bapak ajarkan tiba-tiba oh ini saya ingat nih ini siswa saya nih yang kemarin gitu, yang mereka mungkin sudah menuju ke sukses gitu, membuka sebuah peluang usaha Pak. Iya. Kita tidak kenal semua lah, mungkin salah satunya mungkin kan. Ada juga yang kita arahkan, misalnya mau tes CPNS nih, kita arahkan ke situ. Ada salah satu tapi udah meninggal baru-baru ini, itu kerja di lapas sama SMK kan, langsung saya kasih itu waktu itu proses untuk ikut CPNS. Udah lulus kerjalah di lapas Kuala Tungkal. Oh alhamdulillah. Tapi Allah berkehendak lain, baru setahun ini beliau meninggal kan. Gitu. Jadi ada juga siswa SMA yang membuka usaha gitu, buka usaha di bidang sablon ada juga. Sablon ada. Ya, ada juga. Fotografer ada nggak Pak? Mungkin karena saya tidak mengajar di jurusan itu ya. Jadi belum tahu Pak ya. Belum tahu. Tapi pasti ada lah itu. Mungkin ada saja ya Pak ya. Ya. Tapi biasanya karakter siswa yang Bapak ingat nih seperti apa sih Pak? Yang paling sering kita ketemu nih. Iya. Pertama mungkin dia nakal kan, karena sering bertemu nih kan, diajar itu setiap hari kan, tersebut namanya terus. Justru yang Mbak Be itu tidak terlalu akrab gitu jadi. Jadi yang sering ada ulah itu yang selalu diingat ya Pak. Iya. Atau yang berprestasi gitu kan. Jadi yang duduk diam itu jarang biasanya. Karena kita tidak ada interaksi untuk itu gitu. Tapi yang diam-diam ini juga bahaya kadang Pak ya. Setelah lulus sekolah tiba-tiba ada aja plan-plan kesuksesan dia ya Pak. Kadang kita tidak ingat kan. Iya. Tapi yang lebih diingat itu adalah yang sering berinteraksi. Ya Pak ya. Pak kasih kata-kata mutiara dong Pak untuk siswa-siswanya Pak, selain jangan lupa bahagia tadi Pak. Silakan Pak. Jadi jangan pernah menyerah. Semua potensi sudah ada dalam diri, tinggal kita menggali potensi itu. Dan jangan pernah berpikiran negatif, positif terus dengan keadaan kita ini. Pasti ada hikmahnya gitu. Oke, laluin saja apapun yang terjadi ya Pak ya, dan anggap itu sebuah tantangan. Betul. Kalau gagal coba lagi. Jangan putus asa. Kalau untuk teman-teman sejawat Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Atau mungkin mau nyapa-nyapa teman-teman Bapak yang sejawat boleh? Yang guru-guru seprovinsi Jambi, teruslah berkarya, karena itulah mungkin yang jadi kenangan buat kita semuanya. Kalaulah kita tidak mampu untuk menyapa kawan kita melalui tulisan tangan kita, karena tidak akan pernah matilah tulisan itu sampai kapanpun gitu. Iya, akan jadi jejak histori. Ya, bukunya ada, walaupun orangnya udah nggak di Jambi lagi, tapi namanya tetap terkenang. Ya Pak ya, oh ini dari Pak Pasya ternyata bukunya. Tapi Pak, untuk publikasi buku-buku Bapak ini bisa kita lihat di mana aja Pak? Bisa dilihat di Google ada itu. Di Google ada, siap. Di e-book ya Pak? Di e-book. Kami kebetulan tidak e-book, karena e-book itu bisa dijual orang. Oh oke. Di Shopee juga banyak tuh jual. Oh oke, siap. Jadi penerbit lah yang menjual buku kita. Kita tinggal menyerahkan naskah gitu aja. Tapi mereka ada juga persetujuan kita kalau menjual. Kalau e-book nggak ada. Oh oke, siap. Baiklah, nanti bisa diakses ya untuk masyarakat Jambi, sobat-sobat, terutama juga untuk siswa SMK 2 tempat Pak Pasya mengajar. Kalau misalnya mau melihat bagaimana hasil karya dari Pak Pasya, bisa langsung hubungi Pak Pasya langsung ya. Kenapa yang jauh-jauh beli, kan ada Pak Pasya, langsung aja linknya dari Pak Pasya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya hari ini. Ini luar biasa, memberikan motivasi dan juga semangat baru, terutama untuk para guru yang ada di Provinsi Jambi agar tidak berhenti berkarya, tidak
tidak berhenti berprestasi dan juga menuangkan ide-ide kreatifnya sehingga ini menjadi ruang ataupun achievement terbaru mereka di tahun-tahun yang akan datang dan semoga bisa menyusul jejak dari Pak Pasya Pak ya. Baik Pak Pasya, ini kita nggak terasa udah berada di penghujung acara Pak. Tapi sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Pak Pasya ada satu challenge lagi untuk Bapak. Bapak ucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Ya, tapi pakai gaya Pak. Nah, gayanya tuh Pak, ada bidadari surga di sebelah sana Pak. Silakan Pak Pasya, ngadapnya ke sini Pak. Ayo, monggo Pak. Silakan Pak, silakan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Pakai gaya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. TVRI Jambi. TVRI Jambi Punyo Kito. Oke, cakep. Luar biasa. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Pak Pasya di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.